Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu IC55 Timer Triangle Wave Generator atau pembangkit sinyal menggunakan IC Timer 55. Tugas ini kami buat untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah sinyal dan sistem yang diberikan oleh Bapak Tony Swendra. Di sini kami kelompok 9 beranggotakan 3 orang, yang pertama Muadri, saya sendiri, Khairul Syah, dan Riri Yulianti. Baik, materi pertama yaitu IC Timer 55 yang akan dijelaskan oleh Riri Yulianti. Terima kasih kepada Muhadri. Langsung saja saya jelaskan materi tentang IC Timer 55. IC Timer 555 adalah perangkat yang sangat stabil untuk menghasilkan penundaan waktu atau osilasi. Terminal tambahan disediakan untuk memicu atau mengatur ulang jika diinginkan. Dalam mode tunda waktu operasi, waktu secara tepat dikendalikan oleh satu eksternal resistor dan kapasitor. Untuk operasi stabil sebagai osilator, frekuensi berjalan bebas dan siklus tugas secara akurat dikendalikan dengan 2 resistor eksternal dan 1 kapasitor. Itu sirkuit dapat dipicu dan diatur ulang pada bentuk gelombang jatuh, dan sirkuit keluaran dapat sumber atau tenggelam hingga 200 mikroampere atau drive circuit TTL. Selanjutnya, fitur IC Timer 555. Yang pertama, pengganti langsung untuk SE555 atau NE555. Yang kedua, waktu dari mikrodetik hingga jam. Yang ketiga, beroperasi dalam mode stabil atau monostabil. Yang keempat, siklus tugas yang dapat disesuaikan. Yang kelima, output dapat bersumber atau tenggelam 200 mikroampere. Yang keenam, output dan supply TTL compatible. Yang ketujuh, stabilitas suhu lebih dari 0,005% per C. Yang kedelapan, biasanya hidup dan biasanya mati outputnya. Dan yang terakhir, tersedia dalam paket MSDP 8 pin. Baiklah, selanjutnya di sini dapat kita lihat rangkaian yang akan kita simulasikan pada aplikasi Movisim, yaitu linear RAM. Saya sebutkan komponen apa saja yang kita gunakan, yaitu VCC sebesar 5 volt, time 20 mikrosecond per diff, resistor 1 47 kilo ohm, resistor 2 100 kilo ohm, resistor eksternal 2,7 kilo ohm, dan kapasitor 1 nanofarad. Selanjutnya akan dibacakan oleh Khairul Syah. Baiklah, terima kasih Riri Yulianti. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simulasi software yang akan kita jalankan. Nah, yang pertama gitu, kita menggunakan resistor 1, yaitu sebesar 47 kilo ohm. Nah, di sebelahnya itu terdapat resistor eksternal, yaitu sebesar 2,70 kilo ohm. Nah, yang di bawahnya itu sambungannya adalah transistor dengan jenis Q1 2N2907A. Lalu untuk ke bawahnya lagi terdapat resistor 2 itu sebesar 100 kilo ohm. Nah, ke bawahnya lagi ada kapasitor sebesar 1 nanofarad. Nah, untuk sebelahnya lagi dan pada kapasitor 2 adalah sebesar 0,01 ufarad. Nah, di sini kita menggunakan IC 555 dan sambungannya itu berbeda-beda ya untuk tuh. Dan pada kon ini tersambung untuk ke kapasitor dan THR dan dis disambungkan kepada transistor. Nah, untuk RST ini adalah untuk sambungan pada transistor kapasitor. Resistor maksud saya, maaf. Dan untuk VCC ini adalah pada sumber. Nah, lalu sambungan itu kita menggunakan untuk menampilkan sinyalnya itu kita menggunakan osiloskop ya. Dan pada channel A-nya disambungkan kepada bagian bawah dari transistor dan untuk G itu sambungan pada ground. Dan di sini kita menggunakan voltnya sebesar 5 volt. Dan di sebelahnya itu sebelah gambar tadi adalah tampilan dari osiloskop yang telah kita rangkai. Dan di sini bentuk gelombangnya itu adalah segitiga ya atau triangle.
Nah, pada time base-nya skalanya itu 20 US div. Dan untuk channel A-nya itu skalanya itu 2 volt per div. Nah, begitu. Baiklah, selanjutnya. Dan untuk simulasi dari software tadi, kita sambungkannya menggunakan probe ya untuk mengetahui besar dari frekuensi sinyal yang telah kita rangkai menggunakan multisim ini. Dan pada probe-nya tertulis besar dari frekuensinya adalah 176 kHz. Nah, begitu. Baiklah, untuk simulasi dari rangkaian 55 ini telah saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhadri. Kepada Muhadri, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Pak Ersa. Selanjutnya saya akan ke aplikasi software multisim untuk menjelaskan rangkaian dari triangle generator. Jadi di sini sama seperti pada presentasi tadi, rangkaian yang digunakan itu sama. Hanya saja di sini kita akan coba mensimulasikannya. Baik. Di sini terlihat bentuk pada oscilloscope membentuk jaringan segitiga, di mana di sini menggunakan time base dengan skala 20 mikrosecond per div dan channel A 2 volt per div. Bisa juga di skala ini kita ubah. Nah, misalnya kita turunkan menjadi 10 mikrosecond per div, maka akan terlihat sinyal segitiganya agak lebih membesar. Jika kita naikkan, maka agak lebih mengecil seperti ini. Caranya untuk probe bisa kita coba kita sambungkan ke dari oscilloscope channel A, maka terlihat di sini untuk frekuensinya terdapat 176 kHz. Caranya itu untuk dalam kita mencari frekuensi dalam hitungan manual. Yang pertama gitu kita bisa menghitung periodenya. Di sini untuk periode terdapat rumus yaitu T sama dengan 2/3 VCC RE dalam kurung R1 tambah R2 tutup kurung C per R1 VCC dikurang FBE dalam kurung R1 tambah R2. Dari rumus untuk menghitung periode ini setelah dimasukkan nilai komponen pada setiap variabel didapatkan hasil untuk periodenya adalah 5,407 mikrosecond. Dari periode ini baru kita bisa menghitung untuk frekuensinya, di mana rumus frekuensinya yaitu F sama dengan 1/5,407 mikro atau sama dengan 1000/5,407. Dan didapatkan hasil F-nya itu sama dengan 184,942 Hz. Perbedaan nilai dari simulasi dan hitung manual itu merupakan nilai toleransi dari perhitungan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dari rangkaian yang dibuat ini dapat disimpulkan bahwa rangkaian yang menggunakan timer IC timer 55 itu dapat membuat sinyal segitiga dan dapat menghasilkan frekuensi hingga 177 kHz dengan syarat ukuran komponen yang sama pada simulasi tadi. Dan dari rangkaian ini juga didapatkan periode dengan periode nilai T sama dengan 5,407 mikrosecond. Baiklah, untuk presentasi kami ini kami mengambil sumber dari LM55 Timer Datasheet Nasional Semikonduktor. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai IC Timer 55 Triangle Wave Generator untuk tugas UTS kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.